Dan hari ini kita akan belajar bareng mengenai pemrograman dinamis mata kuliah penelitian operasional 2. Oke. Pemrograman dinamis adalah teknik pemrograman untuk memecahkan masalah kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Nah, dalam pemrograman dinamis ada dua jenis nih. Yang pertama ada pemrograman dinamis deterministik dan yang kedua ada pemrograman dinamis probabilistik. Nah, pemrograman dinamis deterministik itu sendiri adalah keadaan di mana tahap berikutnya itu bergantung pada keadaan yang sekarang. Nah, dari pemrograman dinamis deterministik itu kan tujuan kita adalah mengoptimalisasikan sesuatu. Nah, optimalisasi sesuatu itu ada dua jenis, yaitu minimize dan maximize. Contoh kasus minimize adalah seperti meminimalisasikan jarak, meminimalisasikan waktu, dan meminimalisasikan biaya. Terus contoh untuk kasus maximize itu contohnya seperti memaksimalkan keuntungan yang kita dapat. Kemudian ada pemrograman dinamis probabilistik, di mana keadaan berikutnya itu memiliki distribusi probabilitas yang tertentu. Kemudian dalam pengerjaan pemrograman dinamis itu ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pemrograman dinamis maju dan pemrograman dinamis mundur. Pemrograman dinamis maju itu dikerjakannya dari depan seperti N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian pemrograman dinamis mundur itu kebalikannya, jadi kita kerjakan dari yang paling akhir. Oke. Kemudian saya memiliki salah satu contoh soal di mana kita ingin mencari tenaga kerja, alokasi tenaga kerja yang memiliki profitabilitas paling tinggi. Jadi kita di sini pakai kasus maximize. Di sini ada kolom jumlah tenaga kerja dari 0 sampai dengan 6. Kemudian ada kolom mengenai profitabilitas dalam juta rupiah untuk masing-masing pabrik. Ada 3 pabrik di sini, pabrik A, B, dan C. Kemudian ada jumlah tenaga profitabilitas untuk masing-masing tenaga kerja. Oke, jadi cara pembacaan tabel berikut, contohnya kita ambil yang di jumlah tenaga kerja 0 ya teman-teman. Jadi misalnya ada jumlah tenaga kerja 0, kita mau alokasikan ke pabrik A, profit yang kita dapatkan itu 0. Misalnya jumlah tenaga kerja 0 ke pabrik B 0, itu profitabilitasnya 0. Sedangkan yang paling bawah ya Pak ya, di sini ada 6 tenaga kerja yang mau kita alokasikan ke entah pabrik A, B, dan C. Dan masing-masing alokasi ke pabrik itu memiliki profit yang berbeda-beda. Seperti 6 tenaga kerja apabila dialokasikan ke pabrik A, kita mendapatkan 110 juta rupiah. Sedangkan kalau ke pabrik B 105 juta rupiah dan ke pabrik C 155 juta rupiah. Nah, tujuan dari pengerjaan kasus berikut adalah kita ingin mencari tahu alokasi tenaga kerja itu yang agar kita mendapatkan profit yang paling maksimal itu berapa banyak dan ke pabrik mana aja. Nah, jadi kita akan mengerjakan masalah ini dengan cara mundur atau kita mulai dari yang paling belakang, yaitu N sama dengan 3 untuk mencari banyaknya tenaga kerja yang akan dikirim ke pabrik C. Di N sama dengan 3 ini kita buat tabel yang isinya F3 bintang dan F3 bintang. Nah, untuk S sendiri itu artinya banyak tenaga kerja yang akan dikirim. Kemudian untuk F3 bintang itu artinya total profit yang akan didapat. Dan F3 bintang itu artinya banyak tenaga kerja yang harus dikirim agar optimal. Nah, di sini kita masukin angka dari tabel berikut. Karena kita karena kita mengerjakan dari belakang dari pabrik C, maka kita tinggal menyalin data yang ada di pabrik C karena kita tidak didahului oleh banyaknya tenaga kerja yang harus dikirim ke pabrik lainnya. Jadi di sini untuk tenaga kerja yang bisa dikirim 0, maka profitnya adalah 0. Kemudian untuk tenaga kerja yang dikirim 1, itu total profitnya adalah 35 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian untuk X3 bintang itu kita dapatkan dari sini. Karena 0 ini ada di
tenaga kerja 0, maka kita tuliskan sama seperti ini. Jadi untuk N sama dengan 3, tabelnya masih sesimpel ini, dan isi tabelnya itu hanya menyalin dari data utama kita. Oke teman-teman, untuk melanjutkan pengerjaan soal, kalian bisa screenshot dulu soal yang ada di papan ini. Oke, pengerjaan untuk N sama dengan 2 atau banyaknya tenaga kerja yang akan dikirim ke pabrik B dapat diselesaikan dengan tabel berikut. Nah, cara pembacaan tabel berikut adalah apabila kita memiliki 0 tenaga kerja, kemudian dari 0 tenaga kerja itu 0 tenaga kerja akan dikirim ke pabrik B, itu maka benefit yang kita dapatkan adalah banyaknya tenaga kerja yang kita kirim ke pabrik B, yaitu 0, profitnya adalah 0, kemudian ditambahkan dengan banyaknya tenaga kerja yang masih ada di pabrik C, karena kita kan mengerjakan dari belakang dari pabrik C. Nah, dari 0 tenaga kerja yang dikirim ke pabrik C itu profitnya 0, maka jumlah dari profit yang kita dapatkan apabila kita mengirimkan 0 tenaga kerja ke ke pabrik B adalah 0. Kemudian untuk apabila kita memiliki 1 tenaga kerja yang akan kita kirimkan ke pabrik B, apabila dari 1 tenaga kerja itu kita mengirimkan 0 tenaga kerja ke pabrik B, maka benefit yang ada di pabrik B itu 0. Kemudian 1 tenaga kerja itu kan masih ada di pabrik sebelumnya, yaitu pabrik C, maka 1 tenaga kerja di pabrik C itu memiliki profit 35 juta rupiah. Jadi total benefit yang kita dapatkan yaitu 0 ditambah 35 juta rupiah, yaitu hasilnya 35 juta rupiah. Kemudian apabila kita memiliki 1 tenaga kerja, kita akan mengirimkan satu-satunya itu ke pabrik B, maka profit yang kita dapatkan adalah 1 tenaga kerja dikirim ke pabrik B itu benefitnya 70, kemudian tidak ada sisa tenaga kerja yang ada di pabrik C, maka benefitnya 0. Jadi jawabannya adalah 70 juta rupiah. Nah, untuk mengerjakan ini teman-teman, kalian harus melihat tabel utama kita yang sudah kalian SS tadi terlebih dahulu. Kita lihat bareng-bareng untuk mengerjakan tahap ini. Kemudian seterusnya sampai dengan 6 tenaga kerja yang akan kita kirim ke pabrik B. Nah, sedikit tips teman-teman, misalnya kalian mau UAS, itu kan pasti waktu pengerjaan kalian kan terbatas. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini dengan lebih cepat, saya ada tips, yaitu apabila di N sama dengan 2 itu di kolom 0 ini, kalian fokus ke kolom 0, ini kan 0 ini kan jumlah tenaga kerja yang mau dikirim ke pabrik B, maka sudah pasti penjumlahannya itu 0 ditambah, karena dilihat dari soal itu profit apabila kita mengirimkan 0 tenaga kerja ke pabrik B itu selalu 0. Jadi kita bisa tuliskan 0 semua sampai ke 6 tenaga kerja karena kita mengirimkan 0. Jadi bisa ditulis terlebih dahulu 0 ditambah. Kemudian untuk ke bawah ini kita bisa lihat dari tabel sebelumnya, yaitu M sama dengan 3. Di sini kan ada F3 bintang. Itu kalian masukkan ke dalam penjumlahan yang ada di sini. Jadi 0 ditambah 0, 0 tambah 35, 0 tambah 40, dan seterusnya. Itu untuk kolom banyak tenaga kerja 0 yang kita kirimkan ke pabrik B. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu kolom 1 tenaga kerja yang bisa dikirim ke pabrik B, itu sama caranya, yaitu di sini kan sudah pasti kosong ya, karena di sini nggak mungkin kita punya 0 tenaga kerja tapi kita mengirimkan 1, jadi di sini pasti kosong. Kemudian kita next ke tabel berikutnya, yaitu 1 tenaga kerja kita mengirimkan 1 ke pabrik B. Itu tipsnya adalah kalian lihat di 1 tenaga kerja ini pabrik B itu profitnya berapa. Kalau dari soal kita lihat jumlah tenaga kerja yang mau kita kirim ke pabrik B1 itu profitnya adalah 70. Jadi di 1 kolom ini ke bawah tambahannya adalah 70 ditambah. Di sini 70 ditambah, dan penambahan berikutnya adalah balik lagi ke tabel N sama dengan 3. Jadi di sini 70 tambah 0, 70 tambah 35, dan seterusnya sampai bawah. Begitupun
kolom-kolom berikutnya ini ya teman-teman. Kalian bisa coba hitung sendiri di rumah apabila kalian belum yakin dengan jawaban ini. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya, ini ada F2 bintang. Itu diambil dari satu baris ini, kita cari mana yang paling besar. Di sini di kolom pertama yaitu 0 tenaga kerja, itu nilai paling besarnya adalah 0 karena dia cuma satu-satunya, kita tulis 0. Kemudian untuk satu tenaga kerja ada 35, ada 70, yang maksimal adalah 70, jadi kita tulis 70. Kemudian di sini ada dua tenaga kerja, ada angkanya ada 40, 105, 85, yang tertinggi adalah 105, jadi kita tulis di sini 105 dan seterusnya. Yang di 6 tenaga kerja ini ada 155, 220, 215, 190, 140, 155 dan 105. Yang tertinggi adalah 220, jadi kita tulis 220 di sini. Kemudian ini untuk kolom F2 bintang itu kita dapatkan dari angka dari F2 bintang ini kita dapatkan kalau kita mengirim berapa tenaga kerja sih. Jadi fungsinya kolom ini adalah untuk menentukan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang optimal untuk kita kirimkan ke pabrik B. Itu jadi di 0 tenaga kerja kan 0, di sini 0 kan. Ada di kolom 0, jadi di sini 0. 70 ada di kolom 1, jadi jumlah tenaga kerja yang dikirimkan 1. Kemudian 105 ada di kolom 1, ditulis 1. Di sini 120 ada di kolom 2, kita tuliskan 2 dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman di sini di tabel N sama dengan 2 ini kita punya kolom berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita kirimkan. Kemudian ada baris berapa banyak tenaga kerja yang akan kita kirimkan ke pabrik B. Kemudian ada kolom F2 bintang S, itu adalah berapa profit maksimal yang akan kita dapatkan dari mengirimkan tenaga kerja ke pabrik B. Kemudian di sini ada X2S, X2 bintang, itu berapa banyak tenaga kerja yang akan kita kirimkan ke pabrik B dengan keuntungan maksimal. Oke, kita masuk ke tahap terakhir yaitu N sama dengan 1, karena kita hanya membahas optimalitas untuk alokasi tenaga kerja ke 3 pabrik. Jadi langkah terakhir adalah N sama dengan 1. Di N sama dengan 1 kita akan mencari banyak tenaga kerja yang akan dikirim ke pabrik A. Nah, di tabel N sama dengan 1 kalian bisa membuat dari S0 sampai dengan S6, tapi karena kita memang hanya butuh yang di baris 6, jadi kita hanya bikin di baris 6 ini aja. Nah, cara menghitungnya adalah apabila kita memiliki 6 tenaga kerja, lalu kita akan alokasi 0 tenaga kerja ke pabrik A, maka kita lihat profit yang kita dapatkan apabila kita mengalokasikan 0 tenaga kerja ke pabrik A, yaitu 0. Kemudian ditambah dengan sisanya kan masih ada 6 tenaga kerja yang bisa dialokasikan. Nah, 6 tenaga kerja itu kita lihat di tabel N sama dengan 2 di sini. 6 tenaga kerja itu profit yang kita dapatkan adalah 220. Jadi profit 0 ditambah 220, hasilnya 220. Kemudian di kolom selanjutnya itu apabila kita memiliki 6 tenaga kerja, kemudian kita mau alokasikan 1 aja tenaga kerja ke pabrik A, maka kita lihat keuntungan apabila kita mengalokasikan 1 tenaga kerja ini ke pabrik A, yaitu 20. Nah, di sini 20 ditambah, misalnya kita punya 6 terus kita alokasikan 1, kan kita masih ada 5 tenaga kerja kan. Nah, kita lihat di tabel sini, tabel M sama dengan 2, profit yang kita dapatkan apabila kita mengalokasikan 5 tenaga kerja yaitu 200. Jadi di sini kita hitung 20 ditambah 200 sama dengan 220. Dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi kalau kalian mau tips lagi untuk mengerjakan tabel N sama dengan 1 ini, kalian bisa lihat untuk 0 itu kan ada di soal, yaitu tabel utama itu. Kita lihat profit yang kita dapatkan untuk alokasi ke pabrik A itu ada 0, 20, 40,
90 dan seterusnya. Itu kita masukkan di sini. 0, 20, 40, 90, 80, 95 dan 110. Kemudian untuk penjumlahan berikutnya itu kita lihat dari tabel M sama dengan 2. Nah, di sini kita ambil dari bawah ke atas 220, 200 dan seterusnya di sini. Nah, didapatkan totalnya itu kan 220, 220. Kalau 2 tenaga kerja 195, 3 tenaga kerja 210, 4 tenaga kerja 185 dan seterusnya. Nah, dari tabel yang ini kita cari yang maksimumnya itu ada di angka berapa. Dari sini kan ada 220, 220 sampai 110, itu kan yang paling maksimal adalah 220 kan. Jadi kita tulis di sini keuntungan maksimal, profit yang bisa kita dapatkan secara maksimal itu 220 juta rupiah. Dan 220 juta ini akan tercapai apabila kita mengalokasikan 0 atau 1 tenaga kerja di pabrik A. Dapat dari mana? Di sini kita lihat angka 220 itu ada di kolom A. Di sini ada 2 kolom kan. Jadi jawaban X1-nya adalah 0 atau 1. Nah, kenapa ada 0? Ada atau di sini? Karena apabila kita mengalokasikan 0 atau 1 tenaga kerja ke pabrik A itu, profit yang kita dapatkan akan sama aja. Jadi kalian bisa mengalokasikan 0 atau 1 tanpa takut mengurangi profit yang akan kalian dapatkan. Jadi di sini ada 2 alternatif pengalokasian tenaga kerja, yaitu 1 tenaga kerja ke pabrik A atau 0 tenaga kerja ke pabrik A. Kemudian untuk mengetahui kesimpulan yang kita dapatkan tentang berapa banyak tenaga kerja yang harus kita alokasikan ke masing-masing pabrik itu, kita lihat di sini. Kita lihat dari tabel yang paling terakhir kita kerjakan atau tabel M sama dengan 1. Di sini kan ada keputusan 0 atau 1 tenaga kerja yang bisa kita kirim ke pabrik A. Nah, itu terserah kalian pilih berapa. Misalnya saya akan pilih 0 ya. Jadi 0 tenaga kerja ke pabrik A. Kemudian berarti masih ada 6 tenaga kerja yang mau kita alokasikan ke pabrik B dan C kan. Jadi kita lihat di tabel berikutnya, di tabel sebelumnya N sama dengan 2, 6 tenaga kerja yang mau kita alokasikan di sini. Keputusannya adalah yang paling optimal adalah mengalokasikan 1 tenaga kerja ke pabrik B. Jadi di sini kita alokasikan 1 tenaga kerja ke pabrik B. Dan sisanya masih ada 5 tenaga kerja lagi yang harus kita alokasikan ke pabrik C. Nah, kita bisa hitung profit yang kita dapatkan apabila kita mengirimkan 0 tenaga kerja ke pabrik A. Kalian bisa lihat di soal awal itu adalah profit yang kita dapatkan adalah 0 juta rupiah. Kemudian apabila kita mengirimkan 1 tenaga kerja ke pabrik B itu, profit yang kita dapatkan 70 juta rupiah. Dan 5 tenaga kerja ke pabrik C, kita mendapatkan profit sebesar 150 juta rupiah. Maka total profit yang kita dapatkan adalah 220 juta rupiah. Sama seperti yang ada di sini. Nah, misalnya kalian masih ragu, kok bisa ada 2 alternatif jawaban gitu, kita bisa coba menyimpulkan ini dengan 1 tenaga kerja di pabrik A. Coba ya. 1 tenaga kerja ke pabrik A, kita mendapatkan profit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian setelah kita mengalokasikan 1 tenaga kerja ke pabrik A, jadi kita masih punya 5 tenaga kerja lagi yang harus alokasikan kan. Kita lihat di tabel N sama dengan 2. Untuk 5 tenaga kerja itu yang paling optimal kita alokasikan 1 tenaga kerja ke pabrik B. Berarti sisanya masih ada 4 tenaga kerja lagi kita alokasikan ke pabrik C. Kemudian kita hitung profitnya. 1 tenaga kerja ke pabrik A itu kan tadi 20. Kemudian 1 tenaga kerja ke pabrik B itu 70.
Kemudian 4 tenaga kerja ke pabrik C itu 130. Totalnya tetap sama, yaitu 220. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa menggunakan kedua alternatif alokasi tersebut dengan profit yang sama, yaitu 220 juta rupiah. Oke, mungkin sekian IL kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semangat menjalankan ujian tengah semesternya. Terima kasih.